Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang hidup di dunia tanpa mengingat Allah, tanpa berzikir kepada Allah, tidak heran bila hidupnya menjadi lalai dan terlena. Tanpa mengingat Allah, dia akan melupakan kematian yang akan menjemputnya kelak. Ketika itu dia merasa dunia masih terlalu panjang, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa ajal manusia itu lebih dekat dari urat lehernya. Orang yang membiarkan hidupnya terombang-ambing di dunia akan menyesali diri sendiri bila ruh telah berpisah dari jasadnya dan menuju ke akhirat. Jiwanya akan kosong dari makrifat mengenal Allah, karena hatinya telah mati sebelum badannya mati. Hati yang keras yang tidak disuburkan dengan zikir, lama-kelamaan akan mati. Hati yang mati tidak akan menerima cahaya Allah, dan dia akan selalu hidup dalam bahaya selama hati itu tidak dipulihkan dan dihidupkan kembali. Cara yang paling baik untuk menghidupkan hati ialah dengan menuntut ilmu kepada guru rohani dan sufi yang benar, yang dapat menghidupkan hati. Dengan berguru kepada mereka akan membawa ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Mencari guru semacam itu perlu segera dilakukan selagi hayat masih dikandung badan, selagi hidup di dalam dunia yang fana ini, dan sebelum umur sampai di akhir tambatan. Jika ditanyakan manakah yang lebih utama, zikir dengan la ilaha illallah ataukah ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, ada memang perbedaan di antara para ulama. Ada yang memberitahukan lebih baik ditambah dengan Muhammadur Rasulullah setelah la ilaha illallah. Tapi ada pula orang-orang yang menyebutkan, ulama-ulama yang menyebutkan zikir dengan la ilaha illallah saja yang lebih utama, tanpa tambahan lain. Dan mereka memperoleh kebulatan tekad mengharap kepada Allah Ta'ala di dalam hati mereka. Apabila kebulatan tekad itu telah dicapai, maka persoalannya menjadi jelas. Kalimat Muhammadur Rasulullah merupakan suatu pengakuan, dan pengakuan ini sebaiknya diulang-ulang agar lebih meyakinkan diri kita sepanjang umur. Dan kita mengulang-ulang pula kalimat tauhid la ilaha illallah untuk memperbanyak pembersihan terhadap penutup-penutup hati, agar tabir yang menutupi sedikit demi sedikit hilang lantaran mengulang-ulang kalimat tauhid ini. Taqarrub ilallah atau mendekat kepada Allah, menghampiri dan merapat kepada Allah, esensinya adalah memangkas habis segala tujuan-tujuan selain Allah dalam segala hal, dalam segala tindakan. Mustahil akan sampai ke Mekah, kata Sa'di, kalau jalan yang ditempuh menuju Turki. Bagaimana mungkin seorang akan sampai kepada Allah kalau dia menempuh jalan menuju selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara hakikatnya Allah tidak pernah jauh sehingga harus diperpendek jaraknya, dan dia tidak pernah terpisah sehingga harus disambungkan. Sehingga mendekat kepadanya dilakukan di medan penundukan hawa nafsu yang bertentangan dengan keridhaannya dan pelurusan tujuan dari yang tidak mengarah kepadanya. Hidup dari Allah, menuju Allah, dan bersama Allah. Kekuatan ilmu, kehendak, dan usaha dipusatkan pada cita-cita tinggi keridhaan Allah semata-mata. Waktu rapat dengan ibadah berpindah dari satu bentuk ketaatan kepada bentuk ketaatan lainnya.
Hati berzikir dikala kita berdiri, dikala kita duduk, dan dikala kita berbaring, selalu berzikir. Pikiran diarahkan kepada perenungan-perenungan tanda-tanda kekuasaan Allah dan penggalian hikmah-hikmah yang ada. Selalu mengadakan pengawasan yang ketat terhadap gerak batin, bisikan-bisikan yang mengajak kepada tujuan beramal selain beramal kepada Allah, dipenggal dengan pedang tauhid la ilaha illallah. Tidak ada tujuan selain Allah. Bersyukur ketika menerima nikmat, sabar ketika kita menderita, ridho atas keputusan Allah, ikhlas dalam beribadah, bertaubat ketika terjatuh dalam maksiat, dan mengembalikan segala urusan kepada pengaturan Allah secara tawakal. Tidak ada makom yang lebih mulia dibandingkan dengan bertawakal, karena tawakal menjadikan hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepasrahan ini, salik seorang yang penuntut yang ingin ma'rifat kepada Allah memperoleh hidayah, sehingga dia pun memperoleh keridhoannya. Jika Allah telah meridhoinya, maka kemuliaan dari Allah akan diperolehnya. Oleh karena itu, barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menyerahkan segala urusan kepadanya, ridho dengan qadarnya, maka dia benar-benar telah menegakkan agama dan memperbaiki iman dan keyakinannya secara sempurna, sehingga kedua tangan dan kakinya hanya tergerak untuk kebajikan saja. Dia benar-benar menjadi orang yang berakhlak mulia, yang dengan akhlak mulia tersebut segala urusannya pun menjadi baik. Sebaliknya, barang siapa menghina terhadap tawakal, maka dia adalah menghina keimanannya sendiri, karena keimanan selalu bersamaan dengan tawakal, berdampingan dengan tawakal. Barang siapa mencintai orang-orang yang ahli tawakal, maka ia disebut juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tawakal berbarengan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan akhlak yang paling mulia, akhlak terbaik dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah